Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Kali ini kita akan membahas tes potensi akademik untuk persiapan menghadapi pretest PPG atau pendidikan profesi guru. Kita masuk di part ke-11 dari 16 part, yakni tes angka dalam cerita. Untuk part yang lain bisa dilihat di deskripsi. Marilah bersama-sama kita simak pembahasan tes angka dalam cerita, tes potensi akademik. Lupa like, subscribe, dan tekan tombol yang tidak legal video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 61. Jika Eko bisa membaca 2 halaman koran tiap X menit, maka dalam 7 menit Eko mampu membaca berapa halaman? Oke, perhatikan 7 kali 2 halaman tiap X menit, 7 per X. Lihat ini 14 per X. Oke, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 62. Natsir mendapat nilai 81 untuk IPA, nilai 89 untuk IPS, nilai 78 untuk bahasa Indonesia, dan nilai 86 untuk matematika. Bila Natsir ingin mendapat nilai rata-ratanya 70 sebesar 84, saya ulangi, bila Natsir ingin mendapat rata-rata nilainya sebesar 84, maka berapakah nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran bahasa Inggris? Jadi kita lihat, kita jumlahkan 81 ditambah 89 tambah 78 ditambah 86 tambah X, ya, dibagi jumlah mapelnya 5 sama dengan 84. Oke, kita hitung ketemu 334 plus X sama dengan 84, ini per 5 4 plus X sama dengan 84 kali 5. Oke, 334 ditambah X sama dengan ini 420 untuk X sama dengan 420 dikurangi 334. Oke, siap, tamunya 80. Nah, jadi untuk bahasanya dia harus mendapat 86 agar nilai rata-ratanya sebesar 84. Nomor 63. Bila membeli baju dengan harga terdiskon 15% dari 80.000. Setelah itu, karena Bella sedang berulang tahun, dia mendapat diskon tambahan 25% dari harga awal setelah dikurangi diskon 15% di atas. Berapakah harga yang harus dibayarkan oleh Bella ke kasir? Kita hitung untuk potongan pertamanya. Ini 15%, potongan pertama 15% itu berarti 15 per 100 kali 80.000. Oke, nah, ini temu 12. Nah, selanjutnya mendapat potongan lagi 25% dari harga setelah mendapat potongan 15%. Ini kita hitung dulu. 80.000 kurangi 12.000.
Oke, ini kita kalikan 25% dari harga setelah potongan kali 68.000. Oke, 25 per 100 kali 68.000. Oke, ini kita hitung ketemu 17.000. Oke, sehingga harga yang dibayarkan, harga yang harus dibayar ini 68.000 dikurangi 17.000. Hitungnya 51. B. Kita lihat nomor 64. Rido harus mengkredit sebuah laptop dengan 5 kali cicilan. Jika uang muka sebesar 1.500.000 yang merupakan 30% dari harga laptop, berapa rupiahkah yang harus dibayarkan Rido tiap kali cicilan? Ini ada 30%-nya. Kita bisa menghitung untuk 100% harga. 100% harga kita hitung ini 30 per 100 kali X, harga 100%-nya kali 1.500.000. Sehingga ini kita coret untuk X sama dengan ini 15 juta per 3. Sehingga untuk harga 100% nya adalah 5 juta. Nah, 5 juta ini berarti untuk sisanya, sisa yang harus dibayarkan, jadi 70%-nya ini berarti 100%-nya dikurangi 30%-nya, jadi 5 juta dikurangi 30%-nya ini. Nah, 1.500.000 ketemu 3.500.000. Nah, Rido harus mengkredit sebuah laptop dengan 5 kali cicilan. 5 kali cicilan, untuk 5 kali cicilan, untuk tiap cicilan yang harus dibayar adalah, kita lihat, 3.500.000 dibagi 5, sama dengan 700.000. Oke, jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan nomor 65. Didik adalah seorang tukang cat kerajinan papan catur. Dalam 5 menit dia mampu mengecat 25%. Jadi dalam waktu 5 menit dia mampu mengecat 25% dari papan berwarna hitam. Berapa lamakah dia mengecat sampai selesai seluruh papan catur? Artinya menjadi 100%-nya. Ini untuk 100%-nya berarti yang ditentukan adalah, nah ini adalah 4 kalinya, jadi artinya 5 kali G, perhatikan dalam waktu 5 menit, nah, jadi bisa mengatakan 25% dari papan berwarna hitam. Berarti untuk 100% untuk papan berwarna hitam
perhatikan, berarti ini 4 kalinya ini adalah 20 menit. Oke, perhatikan bahwasanya papan catur itu ada hitam dan putih. Papannya itu warnanya ada hitam dan putih. Nah, untuk warna hitamnya ini dibutuhkan waktu 20 menit, sedangkan warna putihnya itu tentunya juga sama 20 menit, jadi 20/20 sama dengan 40 menit. Oke, selanjutnya kita ke nomor 66. Kakak beradik bernama Nia, Nani, dan Noeng. Ini kita bakal nanti X, Y, Z. Nani 9 tahun lebih tua dari Nia, Nur 2 tahun lebih tua dari Nani. Dan bila usia mereka dijumlahkan akan mendapatkan angka 95. Apakah usia Nia sekarang? Jadi X tambah Y tambahkan Z, ini ketemunya 95. Kita tambahkan X, Y nya ini Nani 9 tahun lebih tua dari Nia, berarti plus X plus 9. Dengan Z, Nur 2 tahun lebih tua daripada Nani, berarti tambahkan X tambah 9 tambah 2 dengan 90. Nah, X nya kita kumpulkan, 3X dengan plus 3X ini 992 adalah 20 dengan 95. X sama dengan 95 min 20. 3X dengan ini bisa 75, dan untuk X nya 75/3, sama dengan 25. Oke, berarti umur Nia sekarang adalah 25. Nomor 67. Jika Alam Shah, sang juragan lobster, mampu menjual lobsternya seharga Rp260.000 per ekor, dia mampu mendapat keuntungan sebesar 30% dari harga beli awalnya. Jadi berapakah harga beli awal lobster Alam Shah tersebut? Kita lihat untuk X plus 30%. 30% itu 0,3X, ini sama dengan 260.000. Nah, ini kita hitung, ini 1,3X sama dengan 260.000. Nah, untuk X nya sama dengan 260.000 per 1,3. Di X nya ketemu 200. Oke, jawaban yang B. Nomor 68. Dani memiliki 18 kelereng di kantong, 7 warna kuning, 5 warna biru, dan 6 warna merah. Berapakah jumlah minimum yang harus diambil Dani untuk memastikan bahwa dia mendapat setidaknya 1 kelereng untuk tiap warna? Oke, sebelumnya kita urutkan di kulit yang besar, 7 kuning, 6 merah, dan 5 biru. Nah, untuk memastikan mendapatkan tidak 1 kelereng, tinggal mendapatkan 7 ditambah 6 kali ditambah 1, jadi ada 14. Oke, nomor 68 jawabannya E. Lanjut nomor 69. Rofi berangkat ke kota Z pukul 15.35 dengan mengendarai sepeda motor. Rata-rata kecepatannya 32 km
per 30 menit. Jarak perjalanan adalah 80 km. Rofi tiba di kota Z pukul 17.15. Jadi berapa menitkah Rofi berhenti di jarak untuk istirahat? Oke, perhatikan untuk kecepatan rata-ratanya kita hitung terlebih dahulu. Untuk rata-rata V-nya 32 km per 30 menit. Oke, ini kita sederhanakan. Untuk kita jadikan jam berarti V 64 per 60 menit. 60 menit itu adalah 1 jam. Sehingga bisa ditentukan untuk kecepatannya adalah 64 km per jam. Nah, untuk jaraknya sendiri adalah 80 km. Sehingga untuk waktunya nanti bisa dihitung dari rumus kecepatan ini ya, seperti sehingga untuk waktunya jadi itu adalah S per T atau kita masukkan 80 per 64. Oke, di sini kita hitung ketemu 1,25 jam. Jadi 1/4 jam itu berarti sama dengan 1 jam seperempatnya itu adalah 15 menit. Oke, dari sini bisa kita tentukan untuk waktu tempuhnya di 15.35 sampai 17.15. Nah, ini kita hitung selisihnya, ini ketemu 1 jam 40 menit. Nah, dari sini bisa kita hitung nantinya untuk Rofi berhenti untuk istirahat. Bisa kita hitung 1 jam 40 menit dikurangi 1 jam 15 menit. Oke, ketemunya adalah 25 menit. 25 menit adalah jawaban A. Lanjut nomor 70. Pak Hakim mempunyai sejumlah X kelereng dan dibagikan merata kepada N orang. Setiap orang mendapat masing-masing 12 kelereng. Bila ada 2 orang yang bergabung untuk minta kebagian kelereng dan X kelereng tersebut dibagikan merata, maka tiap orang mendapat 8 kelereng saja. Berapakah jumlah N atau kelompok pertama dan berapa pula X jumlah kelereng? Oke, kita hitung, kita analisis dulu. Untuk N-nya orang, masing-masing orang mendapat 12 kelereng. 12 kelereng. Nah, ketika N-nya itu ditambahi 2 lagi, masing-masing mendapat 8 kelereng. Jadi bisa kita tuliskan persamaannya ini X per N sama dengan 12, dan ini X per N plus 2 sama dengan 8. Jadi kita turunkan. Jadi untuk X nya yang pertama 12N, untuk X yang keduanya sama adalah 8 N plus 16. Sama kita masukkan X nya sama 12N sama dengan 8N plus 16. Oke, ini 12N min 8N sama dengan 16, jadi 4N 16 untuk N nya sama dengan 16 per
4. Oke, ketemu 4 untuk N-nya. Nah, untuk jumlah kelerengnya sendiri bisa kita hitung ini X sama dengan 12 kali N. 12 ini 4 berarti 48. Oke, jawabannya adalah D. Lanjut nomor 71. Luas permukaan kubus bersisi 3 satuan adalah 2 kali luas sebuah persegi panjang bersisi panjang 9 satuan. Berapa satuankah sisi pendek dari persegi ini? Oke, kita analisis. Yang pertama adalah luas permukaan kubus bersisi 3 satuan adalah 2 kali luas sebuah persegi panjang bersisi panjang 9 satuan. Oke, kita analisis dulu. Luas zat A permukaan kubus artinya ada 6 bagian kali 3 kali 3. Oke, 6 kali 9 ketemu 54. Untuk luas A-nya, luas permukaan kubus adalah 2 kali luas sebuah persegi panjang. Anggap aja ini luas A, ini adalah LB. Karena itu LB-nya ini adalah sebuah persegi panjang bersisi panjang 9 satuan. Panjang 9 satuan. Nah, untuk LA ini sendiri sama dengan 2LB. Nah, sehingga LB sendiri luas zat B itu adalah setengah luas A. Nah, untuk luas B-nya ini adalah setengah kali 54. Kali 54 adalah 27. Nah, untuk LB sendiri ini untuk panjang kali lebar. Untuk luasnya ini ada 27. Untuk zatnya sisinya 9 panjang. Untuk lebarnya adalah sisi pendeknya. Sehingga bisa dihitung untuk lebarnya atau sisi pendeknya adalah 27/9. Oke, kalinya ketemu 3. Oke, jawaban yang C. Oke, berikutnya nomor 72. Sebuah survei sampling melaporkan bahwa dalam 100 kelahiran bayi 4 diantaranya meninggal. Di kota A terjadi kelahiran bayi sejumlah 750 pada tahun ini. Berapakah jumlah peluang bayi yang tidak meninggal jika didasarkan pada survei tersebut? Oke, baiklah, kita analisis. 4 dari 100 kelahiran ini adalah 4%-nya. Nah, kita hitung 4% dari kelahiran sekarang adalah 750. 4/100 kali 750. Coret 75 kali ini adalah 3.000. 300/10. Ketemunya 30. Ini yang meninggal. Sehingga untuk yang lahir adalah 750, yang hidup, peluang yang hidup 50 dikurangi 30. Oke, sebesar 702. Oke, jawaban yang D. Kita lanjutkan nomor 73. Dia mampu mengerjakan pekerjaan X dalam 30 hari.
Ida mampu mengerjakan dalam 10 hari. Ija mampu mengerjakan dalam 15 hari. Jika mereka bertiga bergabung untuk mengerjakan pekerjaan X bersama-sama, maka berapa harikah pekerjaan itu dapat diselesaikan? Itu seper jumlah hari dengan seper 30 ditambahkan seper 10 per 15. Ini kita samakan penyebutnya adalah 30, ini 1, ini plus 3, ini plus 2, hingga ketemu 6/30. Sehingga jumlah hari pekerjaan sudah selesai adalah 30/6 sama dengan 5 hari. 4C. Selanjutnya kita lihat nomor 75. Volume ember jika penuh adalah 42,5 liter. Ini kalau penuh ember, ini kalau full ini adalah 42,5 liter. Namun hanya terisi 3/5-nya saja. Nah, ini hanya terisi 3/5-nya. Dan diambil lagi oleh Andi sehingga kini hanya terisi 1/5. Oke, terisi 1/5. Berapakah yang diambil oleh Andi? Nah, berarti ini selisihnya ini yang diambil 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan 2/5. Ini kalau dikonversi dari liternya adalah 2/5 kali 42,5 liter. Oke, ketemu 17 liter. Oke, 8A. Nomor 75. Fahri dan Popa masing-masing mampu menghabiskan segelas jus alpukat dalam waktu 25 detik. Sedangkan Askia membutuhkan waktu 50 detik untuk melakukan hal yang sama. Jika ketiganya diminta bergabung untuk menghabiskan 4,5 gelas jus alpukat bersama-sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tapi Askia tidak mau bergabung untuk gelas keempat dan gelas ke-5. Oke, kita perhatikan untuk menghabiskan 4,5 gelas. Nah, data ini menjadi 2 bagian. Untuk yang pertama 1 sampai 3 gelas. Gelas pertama, kedua dan ketiga ini dihabiskan oleh 3 orang. Misalnya untuk gelas keempat dan gelas kelima ini dihabiskan oleh 2 orang. Ini yang harus kita perhatikan dulu. Sehingga ini kita anggap peristiwa A, ini peristiwa B. Nah, untuk gelas 1, 2, 3, nah ini bisa kita hitung 1 per jumlah waktu untuk 3 orang dengan 1/25 ditambah 1/25 ditambah 1/50. Oke, penyebutnya kita jadikan 50 hingga 2 plus 1 sama dengan 5/50. Atau sehingga jumlah waktunya yang dibutuhkan 50/5. Oke, 10 menit. Oke, 10 menit untuk masing-masing. Artinya untuk masing-masing. Nah, sedangkan untuk yang B ini hanya 2 orang, jumlah waktu hingga 1/25 karena ini 25 menit Fahri sama Popa yang menghubungkan plus 1/25. Oke, sama dengan berikutnya kita samakan 50
atau tetap 25 ini 2, sehingga untuk waktunya sehingga 25/2 12,5. Oke, dari sini bisa kita hitung waktu yang dihabiskan untuk diameter, sehingga ini 3 gelas kali 10 sama dengan 30. Dengan ini waktu yang dihabiskan 12,5 kali 1,5 gelas. Oke, ya 18,75. Oke, ini kalau dijumlahkan, ini kita jumlahkan, nah ini ketemu 48,75. Adalah B. Berikutnya adalah nomor 76. Kemal berjalan lurus ke arah barat ke rumah Saiful sejauh 6 km. Oke, barat jauh 6 km. Kemal langsung lalu ke rumah Vivi. Rumah Vivi lurus ke utara sejauh 8 km. Jauh 8 km. Bila Kemal langsung berjalan lurus ke rumah Vivi tanpa pergi ke rumah Saiful, berapa kilometer dia dapat menghemat lintasan? Nah, berapa yang harus bisa dihemat? Jadi nanti jumlahnya ini, jumlah lintasannya dari sini 6 ditambah 6 ditambah 8, 6 ditambah 8 dikurangi X. Nanti ini kilometer yang dia hemat. Nah, kita tentukan dulu X. Nah, ini adalah rumus Pythagoras. Nah, itu sisi miringnya ini adalah kita tentukan X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini 36 ditambah 64, ini X kuadratnya 100. Nah, untuk X nya adalah 10 atau akar 100. X nya ketemu 10, sehingga waktu yang bisa dihemat adalah ini 14 dikurangi 10, ada 4 km jarak yang bisa dihemat. Ini tadi penjelasan soal-soal tes potensi akademik part ke-11 tentang tes angka dalam cerita. Untuk link bisa dilihat di deskripsi. Bila ada pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Semoga Bapak Ibu yang menghadapi PPG bisa lolos dan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk video terbaru dari channel Jimmy ID.